Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watanid diniyatal islamiyah. Wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin. Wa ammir nahdatal watanid diniyatal islamiyah ala madhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak staf ahli mewakili Bapak Gubernur, Bapak Sekjen PBNWDI, Bapak Ketua Umum dan seluruh pengurus pemuda NWDI, para tamu undangan dari organisasi kepemudaan yang hadir pada pagi hari ini, dan seluruh ananda, para pengurus pemuda NWDI dari seluruh tempat yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini dalam rangkaian tasyakur Khultah NWDI yang ke-87, yang puncak acaranya insya Allah pada hari Ahad yang akan datang, persis 1 minggu setelah ini. Alhamdulillah, kita hari ini mengawali dan menghadirkan rangkaian kegiatan yang insya Allah senafas, insya Allah searah dengan tujuan perjuangan NWDI, yaitu Izzul Islam wal Muslimin, memajukan agama dan juga memajukan bangsa. Karena itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Pemuda NWDI dan Ananda semua yang telah menyiapkan musyawarah besar pertama ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah juga berjalan cukup khidmat. Insya Allah akan menelurkan hasil-hasil yang bermanfaat. Saya mengajak ananda semua untuk merenungkan apa yang dibaca oleh qori kita tadi. Pada awal kita beracara, yaitu 4 ayat dari akhir surah An-Nahl yang memuat tentang prinsip-prinsip dakwah, yang memuat tentang nilai-nilai yang perlu hadir dalam diri kita ketika menjalankan tugas dakwah, yang memuat pesan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sesuatu yang harus menjadi semangat kita agar Allah selalu membersamai kita. Mulai dari ud'u ila sabili rabbika sampai diakhiri dengan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. 4 ayat ini ananda semua para kader pemuda NWDI baca baik-baik, paham Allah Ta'ala sampaikan dalam 4 ayat ini. Ayat yang pertama tentang bagaimana kita mengkomunikasikan kebaikan, bagaimana kita membangun apa yang tertulis di belakang ini. Ada sinergi, ada kolaborasi, dan juga ada aksi. Tentu bukan sekedar bersinergi, berkolaborasi, dan menyiapkan aksi. Begitu saja.
tapi ada bingkai nilai-nilai perjuangannya. Itu ada dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau kita lihat penjelasan dari para ulama tentang bil hikmah, salah satu yang sering digarisbawahi adalah bil hujajil mufhimah. Bahwa ketika kita bergerak, ketika kita hadir sebagai satu organisasi, itu tidak terlalu perlu ya, kita memperbanyak jargon kita. Perlu untuk kita katakanlah memperbanyak narasi-narasi kita. Sangat diperlukan itu yang adalah al-hujajul mufhimah. Dalam konteks sinergi, kolaborasi dan aksi, maka al-hujajul mufhimah al-hikmah itu artinya karya-karya nyata yang menghilangkan syakwa sangka dan keraguan. Jadi kalau ada orang yang ragu, apa pemuda NWDI ini maksudnya? Apa tujuannya dibangun? Untuk apa dia hadir? Apakah sekedar untuk mewujudkan pesan Maulana dalam bait yang tadi dibaca? Atau ada yang lebih besar dari itu? Untuk menjawab itu, tidak perlu kita mengarang buku tebal-tebal. Tapi cukup dengan menghadirkan karya yang nyata, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh umat. Peran-peran anak-anak muda NWDI itu apa yang dibutuhkan oleh umat. Kita ketahui masalah umat apa di Indonesia, karena NWDI itu bukan organisasi lokal, tapi organisasi nasional. Indonesia ini anak-anak mudanya apa? Apa masalah anak-anak muda kita? Apa problem bangsa? Kita pahami betul-betul tentang masalah-masalah itu, lalu kita bersinergi, berkolaborasi untuk merancang apa yang bisa kita kontribusikan. Dimanapun sekarang di Indonesia, semua organisasi tengah berpikir keras. Mau organisasi induk, otonom, non-otonom, semuanya lagi berpikir keras. Apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia kita ini? Kita pemuda NWDI jangan mau ketinggalan. Apa yang bisa kita kerjakan? Kalau misalnya sebagian mengatakan kita punya problem-problem di Indonesia, di antaranya kalau menurut misalnya Pak Mahfud, MD, atau Pak almarhum Pak Cahyokumolo, katanya ada program, ada problem terorisme atau radikalisme, ada problem korupsi, ada problem narkotika. Ya. Yang lain mengatakan ada problem kemiskinan, ada problem katakanlah kerukunan bangsa yang semakin terasa menjauh. Apa yang bisa kita kerjakan untuk itu? Yang lain juga mengatakan kita punya problem bagaimana agar lingkungan kita dapat tetap terjaga. Kita membangun tapi tidak merusak. Apa yang kita kerjakan untuk itu? Di NTB misalnya ada program Zero Waste. Ya. Apa yang bisa pemuda NWDI hadirkan untuk supaya itu berhasil? Indonesia misalnya kalau kata Bapak Presiden Joko Widodo, ya, ketika berpidato di depan sidang gabungan DPR dan DPD pada 16 Agustus yang lalu, kita punya 5 agenda besar ke depan kata beliau. Pertama, kita punya agenda bagaimana agar proses hilirisasi atau industrialisasi. Makna hilirisasi, industrialisasi itu adalah bahan mentah kita olah di dalam negeri. Sehingga kemudian menghasilkan kemanfaatan ekonomi maksimal, baru kita jual keluar. Itu terus ditingkatkan. Ada program hilirisasi, pengolahan sumber daya. Lalu yang kedua, bagaimana membangun green economy atau ekonomi hijau. Artinya semua proses pengembangan masyarakat, baik itu ekonomi, sosial, budaya, itu tidak boleh merugikan lingkungan kita. Apa yang bisa kita lakukan di situ? Pemuda NWDI harus tahu agenda nasional, agenda bangsa ke depan.
Lalu yang ketiga, ada agenda bagaimana agar negara, ya, ini konteksnya negara, itu memberikan perlindungan ekonomi, sosial dan politik dan hukum kepada rakyat. Jadi ada program-program perlindungan ekonomi, sosial, politik dan hukum kepada masyarakat. Contoh, ada kenaikan BBM. Jangan kita terjebak hanya pada pro kontra. Kalau sekedar pro kontra, itu hanya perdebatan dan wacana. Tapi setelah kenaikan BBM itu berlaku, maka yang terjadi adalah ya, bagaimana kita bersama-sama bisa ikut untuk ya katakanlah bekerja. Memastikan supaya kebijakan ini tidak kemudian menimbulkan masalah untuk masyarakat. Misalnya kenaikan harga yang luar biasa. Tidak ada salahnya kalau membangun jejaring untuk memantau harga. Kita punya pantau harga yang ada di pasar-pasar. Lalu beritahu pemerintah daerah bahwa kayak begini yang kami temukan itu konkret, nyata. Sehingga dengan itu pemerintah daerah bisa merumuskan kebijakan. Makasih. Bisa merumuskan kebijakan yang konkret. Sehingga harga-harga dapat dikendalikan. Ini kerja-kerja yang sesungguhnya tidak memerlukan biaya besar. Tapi manfaatnya nyata. Satu yang menyebabkan ekonomi di suatu daerah, bahkan di suatu bangsa itu tidak sehat, adalah apabila terjadi asimetris dalam informasi. Informasi tentang harga hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Orang banyak tahu harga sehingga harga bisa dipermainkan. Tapi kalau harga itu diketahui oleh orang banyak, semua tahu harga yang normal, maka lambat laun keseimbangan. Ya. Harganya lebih masuk akal dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara agenda ini kan perlu perlindungan hukum misalnya. Pemuda NWD bisa melihat situasi-situasi yang ada. Lihat kalau misalnya ada kejadian yang tidak sesuai dengan nalar hukum, tidak sesuai dengan nalar akal sehat, jauh dari nilai-nilai keadilan, sampaikan informasi itu. Sebagai satu organisasi pemuda NWDI juga bisa menyampaikan kepada perangkat negara, kepada kepolisian, kepada pemerintah daerah. Kami menemukan fakta-fakta seperti ini, tolong dibenahi. Jadi itu konkret, real. Kita bisa ikut ya, memastikan supaya masyarakat bisa merasakan kemanfaatan dari kehadiran kita. Yang keempat, kalau konteks agenda nasional ke depan itu bagaimana agar UMKM kita yang jumlahnya puluhan juta itu dapat terakses ya, teknologi digital. Atau dengan kata lain digitalisasi UMKM. Dengan digitalisasi itu diharapkan ongkos logistik bisa berkurang. Diharapkan rantai distribusi bisa semakin sederhana, biaya-biaya semakin efisien, dan keuntungan untuk para pedagang kecil kita itu bisa semakin banyak. Apa yang bisa kita kerjakan untuk itu? Agenda kelima tentang ibu kota negara yang baru. Kenapa saya menyampaikan ini, Ananda semua? Ya. Kenapa saya menyampaikan ini? Saya ingin sebagai kader-kader Al-Maghfur Maulana ya, membuka wawasan seluruh. Bagaimana kita berpikir seperti itu, takdir akan datang kepada kita. Dalam arti, kalau pemuda NWDI hanya bicara dalam lingkup yang sempit, hanya berbicara
tentang lingkungan yang terdekat saja. Tidak mau berpikir tentang Indonesia kita. Tidak memandang pemuda NWDI ini sebagai satu potensi nasional yang bisa memberikan manfaat yang besar untuk seluruh bangsa, maka pasti yang akan kita urus adalah masalah-masalah yang kecil. Tapi kalau Ananda semua, dan inilah yang dipesankan oleh Maulana, karena itu doa beliau adalah wansur wahfaz fil alamin, bukan fi jazirah Lombok, bukan fi Pancor, bukan fi NTB, tapi fil alamin, bahkan bukan hanya fi Indonesia. Itu harapan beliau. Saya mengajak Ananda semua ya, terus memperbesar spektrum perkhidmatan. Dari bangun spektrum yang kecil terus membesar, sampai kemudian kita benar-benar, dan insya Allah dengan musyawarah besar satu ini menjadi langkah awal, kita benar-benar merupakan organisasi kepemudaan tingkat nasional insya Allah. Jangan kira Ananda ya, bahwa organisasi-organisasi kepemudaan tingkat nasional itu memang dari awal besar. Tidak. Mereka diinisiasi oleh 1, 2, 3, 4. Dibicarakan dan dirumuskan mungkin di ruangan kecil. Tetapi ruangan kecil itu tidak menghalangi pikiran besar. Pikiran ini bisa melampaui sekat-sekat tembok dan segala macam. Karena mereka berpikir besar, maka mereka bisa bekerja besar. Karena mereka punya kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari bangsa dan kontribusinya adalah untuk Indonesia, bukan sekedar untuk organisasi saya, bukan sekedar untuk daerah saya, maka mereka kemudian bisa bekerja untuk Indonesia. Saya minta ini dipahami Ananda semua ya. Saya minta ini dipahami. Paham Ananda semua? Paham Ananda semua? Kita bisa mulai dari auditorium Umindah, dari Kelurahan Pancor, tapi kita bisa berkiprah di seluruh penjuru Republik Indonesia insya Allah. Bangun keyakinan itu. Bangun keyakinan itu. Coba renungkan Maulana. Puluhan tahun beliau di Al-Abror. Tapi karena pikiran beliau besar, karena gagasan beliau besar, berbondong-bondong ulama dari tanah suci datang menziarahi beliau. Berbondong-bondong orang-orang besar, orang-orang pintar, cendekiawan dari seluruh negeri datang berguru kepada beliau. Kenapa? Karena pikiran beliau pikiran besar. Karena cita-citanya besar, tinggi. Dan Ananda mewarisi itu semua. Maka saya berharap dalam musyawarah besar ini, ya musyawarah namanya besar ya. Musyawarah besar itu hanya cocok untuk pikiran-pikiran. Kalau yang hadir pikirannya adalah pikiran-pikiran kecil atau pikiran sempit, gosok kata besar ini, ganti sama musyawarah kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta Ananda semua renungkan betul kata sinergi, kolaborasi, aksi. Sinergi, kolaborasi. Untuk membangun diri. Sinergi dan kolaborasi itu mengasumsikan dua pihak atau lebih. Dengan kata lain, kata sinergi itu adalah kesadaran bahwa kita tidak bisa sendiri. Pemuda NWDI ketika mengatakan sinergi kolaborasi, itu dia sadar berarti bahwa kami tidak bisa sendiri untuk melaksanakan apapun ikhtiar-ikhtiar itu. Karena itu bangun silaturahim. Datangi organisasi-organisasi kepemudaan yang sudah lebih dulu ada,
yang telah mampu dan nyata bisa bekerja untuk bangsa, yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang sudah berkiprah. Datangi mereka, belajar. Kalau kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadha. Safir artinya kita bekerja, belajar, pergi. Karena itu pemuda NWDI saya minta ya, untuk membangun semangat kolaboratif itu benar-benar. Ya, sadari itu. Nah, apa-apa kita belajar. Bahkan organisasi kepemudaan yang usia lebih muda dibanding kita. Kalau NWDI, pemuda NWDI ini ditakarnya ke zaman Maulana sudah puluhan tahun. Tidak apa-apa kita belajar kepada organisasi kepemudaan yang baru lahir, tapi mampu merumuskan apa yang harus mereka lakukan. Ada yang baru, tapi dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Dengan itu dia bisa cepat maju. Ada yang tua, tapi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Muter-muter saja. Toak-toak marabengan. Nah, pemuda NWDI insya Allah menjadi bagian dari organisasi yang tetap memiliki kemudahan dalam gagasan dan cita-cita. Siap untuk kolaborasi, siap bersinergi. Buka silaturahim itu. Jangan sampai, mohon maaf, ya, ada kesan dari sebagian pihak di luar NWDI bahwa kita sebagai satu organisasi ini masih sangat eksklusif. Ini bahasa gampang-gampang, bahasa terang. Ya. Dianggap masih terlalu eksklusif. Maunya didatangi saja, tidak mau mendatangi. Maunya orang ziarah saja ke kita tidak mau menziarahi. Mungkin karena kita di NTB paling besar. Ya. Lalu kita merasa bahwa dunia itu hanya NTB saja. Ada yang tepuk tangan itu. Anak-anak. Ya. Ardullah wasi'ah. Ardullah wasi'ah. Bumi Allah ini luas. Kita di NTB punya tradisi. Punya budaya. Bagian dari tradisi itu mengajarkan kepada kita kebanggaan sebagai orang NTB. Tapi para dahulu kita mewariskan nilai itu, mewariskan kebanggaan itu bukan tujuannya agar kita menutup diri. Tidak mau belajar dari yang lain, tidak. Tapi memberikan fondasi bahwa kita di NTB ini punya sesuatu yang baik. Bukan untuk menutup diri. Coba kita lihat dulu para pendiri bangsa kita. Kalau kita lihat tarkibah, ya, tarkibah katakanlah irqiyah, ya, komposisi kesukuan dari para pendiri bangsa. Ada yang dari Jawa, ya, seperti misalnya siapa? Supomo. Ya. Ada yang dari Sumatera seperti Agus Salim. Ada yang campuran Jawa Bali seperti Bung Karno. Ada yang dari Manado seperti A.A. Maramis. Ada yang dari mana lagi? Kalimantan mana-mana. Termasuk dari NTB ada juga. Walaupun tidak dalam nama yang ada tercatat di buku sejarah, tapi pasti ada. Kita lihat bagaimana mereka bekerja membangun Indonesia. Itulah sinergi, itu kolaborasi. Jadi ketika datang Bung Karno ke tengah pertemuan itu dengan latar belakangnya sebagai orang Jawa dan juga Bali, bapaknya ibunya orang Bali, yang beliau hadirkan itu bukan kesombongan bahwa saya lah yang harus menjadi rujukan untuk kita semua. Bahwa budaya kamilah yang paling hebat, tidak.
Tapi masing-masing membawa kebanggaan itu untuk kemudian yang terbaik dikolaborasikan, disinergikan. Lahirlah Pancasila. Lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita bangga sebagai pemuda NWDI dalam arti kita punya nilai perjuangan NWDI. Nah, nilai-nilai itu kita hadirkan di ruang yang terbuka. Lalu pihak yang lain, organisasi kepemudaan yang lain membawa juga nilai-nilai perjuangannya. Kita perjumpakanlah itu semua dalam ruang kolaboratif. Itu namanya kolaborasi. Bukanlah kolaborasi kalau kita mengatakan sayalah yang terbaik, hanya saya yang punya nilai-nilai yang paling baik, saya tidak perlu kepada nilai-nilai yang lain. Itu kolaborasi. Jadi yang kedua saya harapkan bangunlah silaturahim itu. Sadari kita punya barang bagus, kita punya nilai bagus, tapi orang lain juga punya nilai bagus. Karya, kita punya sejarah, Maulana Syekh guru kita, pahlawan nasional. Tapi yang lain juga mengatakan kami juga punya pendahulu yang juga pahlawan nasional, yang juga orang besar. Mari kita pertemukan itu semua. Paham Ananda semua ya? Pahami itu. Pahami itu. Karena bedanya itu seperti sekupas bawang. Yang namanya syukur dengan sombong itu bedanya sekupas bawang. Kalau guru kita yang wafat Al-Maghfurlah Maulana Syekh meninggalkan nilai-nilai perjuangan, lalu kemudian kita jadikan nilai perjuangan itu sebagai modal untuk membangun kebersamaan, itu kesyukuran. Tapi kalau nilai-nilai perjuangan termasuk nama beliau hanya kita sebut-sebut dalam rangka membanggakan diri, itu kesombongan. Dan yang sombong, al-kibrira la yadum. Kesombongan itu tidak akan kekal. Jadi tidak ada gunanya. Termasuk organisasi, mohon maaf Ananda semua. Banyak organisasi yang usianya sudah tua. Besar, karena dia rawat dengan baik, dia mengecil, bahkan punah. Ada organisasi yang usianya baru, berapa tahun saja, tapi dia bangun dengan penuh kesungguhan. Maka dia bisa berkompetisi. Saya kemarin cerita kepada kader-kader guru pejuang yang akan kita 15 orang itu. Untuk memenuhi permintaan dari beberapa daerah berjuang. Saya sampaikan kepada kader-kader yang akan berangkat menjadi guru pejuang. Kebetulan saya 4 hari yang lalu itu pada saat pulang dari Tulungagung ke Jogja, saya melewati daerah Kediri, Jawa Timur. Dari Tulungagung ke Jogja. Di perjalanan saya melewati pondok pesantren Jampes Kediri. Jampes itu dulu dipimpin oleh orang besar. Namanya Syekh Dahlan Al-Jampasi Al-Kadiri. Pengarang kitab Sirah Thalibin. Syarah dari Minhajul Abidin. Ananda tahu Minhajul Abidin? Itu kitab karangan Imam Ghazali. Diberikan syarah oleh ulama Indonesia dari Kediri. Namanya Syekh Dahlan Al-Jampasi. Tidak pernah belajar di Arab, tapi orangnya cerdas. Menulis dengan bahasa yang lebih indah dari tulisan orang Arab sendiri. Maka kitabnya diajarkan di Mekah, termasuk diajarkan di Ma'had. Hebat, luar biasa pesantren itu pada saat beliau hidup. Megah. Kemarin ketika saya lewat, hanya tersisa bangunan kecil saja. Saya lewat pesantren Jampes. Saya bacakan Fatihah dalam hati untuk beliau. Itu yang pertama. Dan kedua saya lihat, saya merenung. Oh Masya Allah. Sunnatullah. Kalau tidak dirawat, ditumbuhkan, disuburkan,
dijaga, dipelihara seperti tumbuhan. Dia akan mati kalau disia-siakan. Dia akan mati kalau disia-siakan. Karena itu untuk Ananda semua wasiat, hizib, apalagi lagu perjuangan, dan seluruh khazanah kekayaan sejarah pemuda NWDI itu modal. Tapi itu tidak menentukan masa depan. Itu modal. Itu kenyataan masa lalu. Modal masa kini, tapi tidak menentukan masa depan. Apa yang menentukan masa depan? Nih, sinergi, kolaborasi, aksi. Maka terakhir Ananda semua, yang saya cintai dan saya harapkan bisa meneruskan Al-Maghfurullah Maulana Syekh lebih baik dari saya lagi. Ananda lebih mengerti tentang perjuangan dibanding saya sendiri. Saya berharap pada Ananda semua ini, kader-kader pemuda NWDI untuk menyadari, ya, wah kami ini benihan Maulana. Kami harus bekerja bersama. Kami harus membangun sinergi dan kolaborasi. Kami harus mampu menghadirkan karya nyata untuk negeri. Bangun kesadaran itu. Kerja bersama-sama, ikhlas bangun ukhuwah atau persaudaraan, berorganisasi, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk Ananda semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Ananda semua, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sadari betul. Ya. Sadari betul. Kalau Ananda sudah sadar, mengerti tentang pemuda NWDI ini, apa yang harus dia bawa, apa yang harus dia hadirkan, insya Allah. Dan saya percaya itu semua. Ananda semua sudah bisa mengerti. Ya, hari ini saya saksikan sudah bisa bermusyawarah, lalu menetapkan tema yang juga sangat pas. Saya lihat kehadirannya juga cukup bagus. Ini semua adalah hal-hal yang membesarkan hati. Insya Allah pemuda NWDI akan bisa menjadi kebanggaan untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap kita sama-sama ya, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita basmalahkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya nyatakan musyawarah besar pertama pemuda NWDI ini resmi dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.